129 kata marah, 83 kata emosi, dan 113 kata menangis. Dengan banyaknya keadaan marah, emosi, dan menangis dalam perkara Akuo membuktikan bahwa unsur forbedarat tidak terbukti. Sulit kita melihat bahwa terdakwa telah mempertimbangkan secara tenang dan dengan kepala dingin tentang bagaimana cara terdakwa akan melakukan kejahatan. Uraian yuridis dan lebih lengkap terkait ketiadaan unsur dengan rencana terlebih dahulu sudah kami sampaikan dalam nota pembelaan pada halaman 129 sampai dengan 169. Ringkasnya, dalam nota pembelaan tersebut unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Keenam, penuntut umum sendiri sadar akan kegagalannya untuk membuktikan adanya perencanaan dalam perkara Akuo, sehingga penuntut umum tidak dapat menentukan sejak kapan perencanaan itu dilakukan. Di satu pernyataan, penuntut umum mengatakan perencanaan muncul sejak terdakwa menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati pada sekitar pukul 23 WIB pada tanggal 7 Juli 2022. Adapun kutipannya pada halaman 8 replik sebagai berikut. Terdakwa Ferdi Sambo dalam persidangan mengemukakan menerima telepon dari saudari Putri Chandrawati dan menyampaikan perbuatan korban. Atas penyampaian tersebut, terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan logikanya sehingga korban direncanakan untuk dibunuh. Sedangkan melalui pernyataan yang lain, penuntut umum menyatakan perencanaan dilakukan di lantai 3 rumah Saguling. Adapun kutipannya pada halaman 7 replik sebagai berikut. Jelas dan nyata yang sudah tidak dapat terbantahkan lagi dan merupakan fakta hukum, terdakwa Ferdi Sambo melakukan persiapan perencanaan sejak di rumah Saguling hingga pelaksanaan eksekusi di rumah Duren 346. Telah selesainya pembuktian di persidangan, seharusnya penuntut umum dapat menyebutkan dengan tegas tempus dan lokus dilakukannya perencanaan oleh terdakwa Ferdi Sambo. Kecerobohan penuntut umum dalam menentukan tempus dan lokus dilakukannya perencanaan menunjukkan keraguan di dalam surat tuntutan dan repliknya, sehingga dalil-dalil penuntut umum mengenai adanya perencanaan oleh terdakwa Ferdi Sambo patut ditolak oleh majelis hakim. Ketujuh, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kedatangan terdakwa di rumah Duren 346 bukan ditujukan untuk melakukan eksekusi kepada korban, melainkan terdakwa saat itu dari rumah Saguling mempunyai jadwal memenuhi undangan mantan pimpinan Polri untuk acara rutin olahraga bulu tangkis di kediaman mantan pimpinan Polri di Sawangan, Depok. Dalam perjalanan, ketika mobil terdakwa melewati rumah Duren 346, terdakwa tidak sengaja melihat korban berdiri di depan pagar. Hal tersebut lantas mengakibatkan emosi terdakwa memuncak. Segera terdakwa meminta supir menghentikan mobil. Terdakwa Sambo kemudian turun dari mobil, lalu masuk ke rumah dan meminta saksi Kuat Makruf yang kebetulan ada di sana untuk memanggil saksi Riki Rizal dan korban agar menemui terdakwa. Dengan amarah yang memuncak, terdakwa melakukan konfirmasi kepada korban. Namun korban menjawab dengan lantang, "Kurang ajar bagaimana, Komandan?" Seolah tidak ada satu apapun yang terjadi. Mendengar perkataan korban, kesabaran dan akal pikiran terdakwa pupus. Entah apa yang ada di benak terdakwa pada saat itu. Seketika itu juga terlontar dari mulut terdakwa, "Hajar Cat, kamu hajar Cat." Saksi Richard lantas mengokang senjatanya dan menembak beberapa kali ke arah tubuh korban. Bahkan ketika korban sudah jatuh telungkup, saksi Richard masih menembak korban sehingga mengakibatkan matinya korban. Rangkaian fakta yang telah diungkap di persidangan tersebut sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki perencanaan dalam melakukan pembunuhan sebagaimana tuduhan penuntut umum di dalam surat tuntutan dan repliknya. Penjelasan lebih jelas dan terperinci terkait hal ini juga telah kami sampaikan pada bagian huruf D
analisa fakta halaman 88 sampai dengan halaman 96 nota pembelaan dan analisis yuridis terhadap unsur dengan rencana terlebih dahulu pada halaman 129 sampai dengan halaman 169 nota pembelaan tim penasehat hukum. Dengan demikian, keterangan saksi Richard tersebut patut dikesampingkan dan kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh dalil-dalil penuntut umum yang hanya bersandar pada keterangan saksi Richard. Berdasarkan seluruh uraian penasihat hukum di atas, tanggapan nomor 1 replik penuntut umum sudah sepatutnya dikesampingkan, kecuali yang dibenarkan oleh tim penasihat hukum. Kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menerima dan mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang telah penasihat hukum sampaikan di dalam nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa. Izin dilanjutkan oleh rekan kami. Izin yang mulia. Penggabungan unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada analisa yuridis surat tuntutan di dalam uraian pasal 33 UU ITE menyebabkan pembuktian unsur penuntut umum tidak sempurna. Penuntut umum dalam repliknya nomor 2 halaman 8 pada pokoknya menyampaikan beberapa dalil sebagai berikut. 1. Dalil pertama. Penuntut umum menerangkan penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo tidak paham dalam menguraikan unsur-unsur yang secara limitatif sudah termuat dalam pasal 33 UU ITE. Dalil yang tidak sesuai dengan fakta persidangan adalah dalil yang keliru dan absurd. Dalil pertama penuntut umum tersebut terbantahkan sebab: pertama, sebagaimana telah tim penasihat hukum sampaikan di dalam nota pembelaan halaman 39 sampai dengan 40. Penuntut umum telah melakukan kekeliruan dalam menguraikan unsur pasal 33 UU ITE, penggabungan unsur dengan sengaja dan unsur tanpa hak atau melawan hukum pada uraian pasal 33 UU ITE adalah sebuah kekeliruan yang fatal dari penuntut umum pada analisis yuridisnya. Adami Kazawi berpendapat rumusan pasal 33 UU ITE tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. 1. Kesalahan yaitu unsur dengan sengaja. 2. Unsur melawan hukum dan tanpa hak. 3. Perbuatan melakukan tindakan apapun. 4. Objeknya sistem elektronik. Dan kelima, akibat konstitutif yaitu unsur berakibat terganggunya atau tidak bekerja sebagai mestinya sistem elektronik. Sejalan dengan pendapat Adami Kazawi tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 17/PUU /XIX/2021 juga menguraikan unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum secara terpisah, sehingga penggabungan kedua unsur tersebut pada halaman 698 sampai dengan 717 surat tuntutan adalah sebuah kekeliruan yang fatal yang menyebabkan pembuktian unsur menjadi tidak sempurna. Unsur dengan sengaja dan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah dua unsur yang berbeda dan tidak sama yang seharusnya diuraikan satu persatu oleh penuntut umum. Namun di dalam surat tuntutan, penuntut umum tidak mampu menguraikan fakta persidangan yang dapat membuktikan unsur-unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum tersebut secara jelas dan terpisah. Kedua, penuntut umum juga mengada-ngada di dalam repliknya dengan menyatakan unsur-unsur pasal yang sudah termuat secara limitatif dalam perundang-undangan. Padahal baik Undang-Undang ITE maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak menjelaskan secara limitatif penguraian unsur yang terdapat pada pasal 33 UU ITE. Sehingga dalil nirsubstansi penuntut umum tidak mempunyai dasar hukum dalam menguraikan unsur-unsur pada pasal 33 UU ITE. Ketiga, penuntut umum terlihat sekedar hanya berusaha mempermudah pekerjaannya dalam membuat konstruksi uraian pada pasal 33 UU ITE. Ketidakmampuan penuntut umum tersebut merugikan terdakwa Ferdy Sambo dan menyulitkan majelis hakim dalam membuat pertimbangan. Mahkamah Konstitusi juga sudah menegaskan, tidak terbuktinya satu saja unsur pada pasal memiliki konsekuensi hukum, tidak terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada pasal 33 UU ITE. Dalil pada nomor 2 halaman 8
replik penuntut umum tidak memberikan jawaban apapun dan hanya berusaha membenarkan minimnya pemahaman penuntut umum terhadap Undang-Undang ITE. Penerapan pasal 33 UU ITE dan pasal 32 ayat UU ITE sepertinya hanya dimasukkan sebagai upaya untuk menjerat terdakwa Ferdy Sambo agar terancam pidana setinggi-tingginya. 2. Dalil kedua, penuntut umum menerangkan bahwa setelah terdakwa Ferdy Sambo melakukan pembunuhan berencana, meminta saksi Hendra Kurniawan untuk melakukan pengecekan CCTV untuk dimusnahkan dengan tujuan perkara ini menjadi tidak terang. Dalil yang tidak sesuai dengan fakta persidangan adalah dalil yang keliru. Adapun kutipan dalil tersebut pada halaman 8 sebagai berikut, kami anggap dibacakan. Dalil kedua penuntut umum tersebut terbantahkan sebab pertama, tim penasihat hukum di dalam halaman 39 sampai dengan 40 nota pembelaan membahas mengenai ketidakcermatan penuntut umum dalam menyusun uraian pasal 33 UU ITE di dalam surat tuntutannya. Konsekuensinya surat tuntutan mengandung cacat formil. Tim penasihat hukum tidak membahas mengenai perbuatan material sebagaimana ditanggapi penuntut umum dalam halaman 8 repliknya, sehingga dalil penuntut umum tersebut tidak relevan dengan argumentasi pembelaan yang disampaikan tim penasihat hukum. Kedua, tim penasihat hukum menolak dalil kedua penuntut umum di atas karena nyatanya hasil rekaman CCTV dimaksud, yaitu rekaman CCTV di Komplek Perumahan Polri Duren 3 telah termuat di dalam berkas perkara, telah dihadirkan di muka persidangan dan telah diputarkan pada tanggal 20 Desember 2022 dengan bantuan ahli digital forensik Heri Prianto atas permintaan tim penasihat hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penuntut umum tidak hanya telah gagal menguraikan unsur-unsur pasal 33 UU ITE secara sempurna, akan tetapi juga telah gagal membuktikan seluruh dakwaan pasal 33 UU ITE dan pasal 32 ayat 1 UU ITE sebagaimana telah kami sampaikan pada halaman 39 sampai dengan 40, halaman 96 sampai dengan 98 dan halaman 202 sampai dengan 268 nota pembelaan. Dengan demikian, sudah sepatutnya majelis hakim yang mulia mengesampingkan seluruh uraian analisis yuridis penuntut umum pada tuntutannya dan menyatakan terdakwa Ferdy Sambo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua, pertama, primer, dan subsidiar. F. Tanggapan penuntut umum keliru mengenai adanya kehendak terdakwa Ferdy Sambo untuk membunuh korban setelah terdakwa Ferdy Sambo mendapatkan informasi melalui telepon dari saksi Putri Chandrawati. Penuntut umum dalam repliknya nomor 3 halaman 8 sampai dengan 9 pada pokoknya menyampaikan beberapa dalil sebagai berikut. 1. Dalil pertama, penuntut umum menerangkan ada kehendak terdakwa Ferdy Sambo untuk membunuh korban setelah terdakwa Ferdy Sambo menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati. Dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan. Adapun kami kutip dalil tersebut pada halaman 8 sebagai berikut, kami anggap dibacakan. Dalil pertama penuntut umum tersebut adalah dalil yang runtuh dengan sendirinya. Sebab pertama, tim penasihat hukum dalam halaman 41 sampai dengan 43 nota pembelaan sudah menguraikan bahwa terdakwa Ferdy Sambo tidak memiliki kehendak untuk melakukan perencanaan pembunuhan sejak menerima telepon pada tanggal 7 Juli 2022 dan dari saksi Putri Chandrawati karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Ferdy Sambo baru mengetahui peristiwa yang menimpa saksi Putri Chandrawati sewaktu di lantai 3 Rumah Saguling. Kedua, tim penasihat hukum juga membahas mengenai kesalahan penempatan tempus karena penuntut umum menyebutkan dalam surat tuntutannya telepon tersebut diterima tanggal 8 Juli 2022. Terlihat dari tanggapan penuntut umum dalam repliknya, penuntut umum menghindari pembahasan ketidakcermatannya tersebut sehingga argumentasi penuntut umum mengenai munculnya kehendak terdakwa Ferdy Sambo telah salah sejak awal. Ketiga, dalil pertama tersebut jelas hanya merupakan asumsi liar saja dan tidak berdasar pada keterangan saksi maupun alat bukti lainnya. Penuntut umum mendalilkan bahwa kejadian perencanaan dilakukan oleh terdakwa Ferdy Sambo sejak mendapat telepon dari saksi Putri Chandrawati. Faktanya, berdasarkan BAP tambahan tertanggal 9 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Putri menerima telepon terdakwa Ferdy Sambo dan berkata, Yosua masuk ke kamar saya dan dia berlaku kurang ajar. Saksi Putri pada saat itu menangis meminta pulang ke Jakarta. Yang ditanggapi oleh terdakwa Ferdy Sambo dengan mengatakan saya mau ke Magelang namun dilarang oleh saksi Putri. Tuduhan penuntut umum sangat jelas tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Mengapa seorang istri yang memberitahukan kepada suaminya terkait adanya peristiwa yang dialaminya lalu dikategorikan oleh penuntut umum sebagai suatu perbuatan yang salah dan dianggap sebagai bagian dari perencanaan pembunuhan.
Dalam percakapan tersebut jelas menggambarkan suatu percakapan yang tidak terdapat tendensi apapun yang mengarah kepada sebuah perencanaan untuk membunuh seseorang. Keempat, terlebih lagi jika penuntut umum mendalilkan bahwa telah ada kesepakatan kehendak antara terdakwa Ferdy Sambo dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer, dan saksi Kuat Ma'ruf, pertanyaannya adalah alat bukti mana yang dipakai penuntut umum yang menunjukkan mereka melakukan kesepakatan kehendak untuk berencana menghilangkan nyawa korban? Tidak ada. Tidak ada satupun alat bukti maupun keterangan saksi yang diberikan oleh penuntut umum dalam persidangan yang mendukung dalil penuntut umum tersebut. Berdasarkan keterangan saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf di persidangan pada tanggal 13 Desember 2022, saksi-saksi tersebut telah jelas dan tegas menyatakan bahwa terdakwa maupun saksi Putri tidak pernah memberikan arahan untuk melakukan pembunuhan kepada korban. Silakan penuntut umum periksa keterangan verbatim saksi Putri, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal, dan terdakwa Ferdy Sambo yang telah kami hadirkan sebagai bukti B46 nomor 3279 halaman 1487. Terlihat jelas tidak ada satupun alat bukti maupun keterangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum dalam persidangan mendukung dalil penuntut umum tersebut. Bahkan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Eliezer juga telah tegas menyampaikan bahwa tidak ada komunikasi baik melalui pesan maupun telepon dengan terdakwa Ferdy Sambo saat di Magelang, perjalanan dari Magelang menuju Jakarta maupun sampainya di Jakarta. Keterangan saksi tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Bimantara Jaya Diputro selaku Officer Security Tech Compliance Support PT Telkomsel Seluler, dan saksi Victor Komang selaku Legal PT XL Asiata bahwa tidak ada call data record atau data panggilan dari terdakwa Ferdy Sambo kepada saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rizal Wibowo maupun saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 maupun 8 Juli 2022. Untuk menghindari pengulangan, maka tim penasihat hukum dengan kerendahan hati memohon majelis hakim agar mencermati uraian nota pembelaan tim penasihat hukum yang lebih lengkap terkait hal ini pada halaman 41 sampai dengan 43 dan halaman 103 sampai dengan 200 nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa. Dengan demikian, terbantahkannya dalil pertama umum tersebut, kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan terdakwa Ferdy Sambo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dengan sengaja sebagaimana didakwaan penuntut umum dalam dakwaan ke-1. 2. Dalil kedua penuntut umum yang menerangkan terdakwa Ferdy Sambo kerap kali mengemukakan akan bertanggung jawab. Adapun kami kutip dalil tersebut pada halaman 9 sebagai berikut. Senyata terdakwa Ferdy Sambo SH SIKMH kerap kali mengemukakan akan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Dalam hal ini merupakan pengakuan secara tersirat maupun tersurat yang juga diyakini oleh penasihat hukum. Akan tetapi penasihat hukum hanya berusaha untuk mengalihkan guna mengaburkan peristiwa yang sudah terang benderang terungkap di depan persidangan. Dalil kedua penuntut umum tersebut adalah dalil yang runtuh dengan sendirinya sebab pertama, tim penasihat